mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena itu, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaknya dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pujian kepada Yesus, firman dan kebenaran yang hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. Sinode memberikan tema pembenaran, penebusan, dan keselamatan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Apa kabar? Puji Tuhan, kita semua baik karena kasih karunia Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengawali Roma 6 ini dengan pertanyaan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Apa itu kasih karunia, Bapak Ibu? Kasih karunia ialah kebaikan Tuhan yang sebenarnya tidak pantas kita terima. Kita sebenarnya tidak pantas menerima kasih karunia itu. Tapi karena kasih Allah yang begitu besar terhadap kita manusia dosa, maka Allah menebus dan menyelamatkan kita. Kasih karunia itu tidak diberikan secara paksa, tetapi ditawarkan kepada setiap orang yang mau percaya. Kita perhatikan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi setiap orang yang percaya. Jadi kasih karunia ini tidak bersifat memaksa, tetapi Allah menawarkan itu kepada kita manusia. Manusia yang bagaimana? Yang percaya kepada Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih karunia itu diterima, dialami jika kita percaya kepada Yesus. Kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan kita. Kita percaya bahwa hanya di dalam Yesus Kristus dan di dalam kuasanya setiap orang menerima keselamatan atau kehidupan yang kekal. Dan kasih karunia dicurahkan kepada kita bukan karena manusia baik atau manusia sungguh-sungguh mencari Allah, tetapi justru karena banyaknya pelanggaran yang telah manusia lakukan. Sehingga dosa telah menjerat dan mengikat manusia, sehingga manusia menjadi sangat tidak berdaya untuk dapat keluar atau melepaskan diri dari jerat dan ikatan dosa. Itulah sebabnya kasih karunia Allah dicurahkan, dianugerahkan, sehingga manusia beroleh kesempatan untuk dibenarkan, ditebus, dan diselamatkan oleh Allah melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Walaupun dosa memiliki kuasa atau kekuatan yang besar, tetapi tidak dapat menandingi dahsyatnya kekuatan kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu ketika Rasul Paulus mengajukan pertanyaan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Paulus menjawab, sekali-kali tidak. Paulus dengan tegas menolak sikap kita yang meremehkan dan tidak menghargai kasih karunia Allah. Sekalipun kasih karunia Allah itu lebih besar dan dahsyat dari kuasa dosa, jika kita terus hidup dalam dosa, berkubang di dalam dosa, adalah perbuatan yang menyakiti hati Allah. Jadi walaupun kasih karunia Allah itu hebat, kuat, lebih hebat dan lebih kuat dari dosa, tetapi kita diminta untuk menghargai kasih karunia Allah itu. Kita tidak hidup dalam dosa atau berkubang dalam dosa. Karena jika kita melakukan itu, maka kita menyakiti hati Allah. Paulus menyampaikan alasan yang dapat kita lihat di ayat 2. Yaitu kita telah mati bagi dosa. Yaitu mati terhadap cara hidup yang lama di bawah kuasa dosa. Kita tidak lagi tertarik pada apapun juga yang berhubungan dengan dosa. Kita hanya tunduk dan melakukan kehendak Allah. Dan yang berikutnya di ayat 6. Manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 3 sampai ayat 5, kita melihat di sana Rasul Paulus menjelaskan dengan mengaitkan dengan baptisan. Paulus mengatakan kita semua telah dibaptis dalam Kristus. Maksudnya bahwa baptisan itu melambangkan bahwa kita sudah mati dan dikuburkan bersama Kristus. Dan ketika Allah memakai kuasanya untuk yang mulia untuk menghidupkan Yesus Kristus, kita juga dihidupkan ke dalam suatu kehidupan yang baru. Kalau kita sudah dipersatukan secara rohani dengan Kristus dalam kematiannya, berarti kita juga ikut dibangkitkan kembali dan hidup bersama Kristus. Jadi pada waktu kita membawa diri kita atau anak-anak kita untuk menerima materai pembaptisan kudus, kita diingatkan bahwa kita dan anak-anak kita telah dikuburkan. Telah mati dan dikuburkan dan bangkit untuk menerima kehidupan yang tidak bisa binasa. Kehidupan kekal, kehidupan di dalam Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 8 Paulus katakan, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Rasul Paulus menekankan bahwa orang percaya tidak lagi menjadi budak dosa. Seluruh karya Kristus dan Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita akan menguatkan kita. Kita diberi kuasa untuk dapat menang
terhadap kekuatan dosa itu, menolak dosa itu, dan hidup benar, hidup seturut dengan kehendak Allah. Sekalipun kasih karunia Allah itu melimpah-limpah, tetapi tidak berarti menjadi kesempatan bagi kita untuk bertekun di dalam dosa. Karena kita telah mati bagi dosa dan manusia lama kita telah turut disalibkan, maka semestinya kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Rasul Paulus memberikan solusi kepada kita. Yang pertama di ayat 12. Jangan lagi mengikuti keinginan dosa. Jadi kita mengimani dan mensyukuri akan karya Allah yang begitu besar, yang telah menyelamatkan kita, yang telah membebaskan kita dari dosa, yang telah menebus kita, yang telah membenarkan kita, sehingga kita menjadi anak-anaknya, milik kepunyaannya. Maka dalam menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia ini, maka semestinya kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita memberikan hidup kita senantiasa kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Di ayat 12 Paulus katakan, jangan lagi mengikuti keinginan dosa. Dosa itu sangat menggoda dan menarik kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, melawan hukum-hukum Tuhan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus, dibenarkan dan diselamatkan oleh Allah, kita diminta untuk jangan mengikuti keinginan dosa itu. Yang kedua di ayat 13a, jangan menyerahkan tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Dan yang ketiga, jangan menyerahkan anggota tubuh kita kepada Allah. Kita diminta untuk menyerahkan tubuh kita, anggota tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi kita diminta menyerahkan anggota tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak lagi menyerahkan anggota tubuh kita dan membiarkan iblis mengendalikan dan memakainya dan dikuasai serta dikontrol oleh keinginan daging kita sebagai alat kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, zaman sekarang ini kita kadang merasa tidak nyaman hidup bersama di dalam lingkungan keluarga, di dalam kehidupan di tengah masyarakat. Bahkan kadang-kadang di tengah persekutuan pun juga kadang-kadang kita merasa tidak nyaman. Mengapa? Karena sikap iri hati ini begitu kuat ya. Dan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, umat manusia. Kalau kita lihat orang lain sukses, orang lain berhasil, bukannya kita ikut bersyukur, tapi yang terjadi adalah tidak senang. Selalu berusaha untuk menjatuhkan, menghancurkan hidup orang lain. Kalau ada yang buat sesuatu yang menyakiti hati kita, kita sulit sekali mengampuni. Bapak Ibu tahu istilah kata mute? Ada yang tahu mute? Muka tebal. Bapak Ibu juga tahu mulu, muka lurus. Kadang-kadang biarpun di dalam gereja, satu rayon, sama-sama dalam unsur, ada mute toh? Ada mulu juga. Ada ya? Ada muka tembok dan muka lurus. Tidak pernah mau baku sapa. Biar mau baku siku juga, baku senggol juga. Mute dan mulu saja. Muka tembok dan muka lurus. Kalau bisa baku sapa, kadang-kadang sapaannya hanya basa-basi.
Shalom Ibu, shalom Bapak. Iya, shalom. Saya heran ya, ada orang yang bisa hidup seperti ini. Bisa hidup bertahun-tahun. Bapak Ibu, saya pernah tugas di satu jemaat waktu kunjungan pastoral ini. Ini kakak adik kandung lagi, kakak adik kandung lagi. Rumah ini baku belakang tembok saja. Rumah ini baku belakang tembok, adik kakak. Tapi 11 tahun tidak pernah saling menyapa. Bisa ya? Adik kakak, saudara kandung ini. 11 tahun rumah baku belakang tembok. Tapi mute dan mulu. Dan waktu saya sampai melakukan kunjungan pastoral dan saya tanya apa ada beban pergumulan, lalu dia kasih tahu. Ibu pendeta, saya 11 tahun bergumul karena saya sakit hati. Karena sakit hati saya tidak mau ampuni, saya punya saudara sendiri. Saya bilang, wah berarti 11 tahun nih Bapak taruh sampah di dalam hati ya. Lama-lama ini sampah ini bisa bikin Bapak mati cepat ini. Ibu pendeta jam bilang begitu. Iya toh? Karena Alkitab bilang hati yang gembira itu obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi hati gembira, hati senang. Tapi kalau hati terus ada dalam beban, masalah, apalagi benci dan tidak bisa mengampuni orang lain, bisa menjadi penyakit. Sama sampah di dalam hati. Coba Bapak Ibu kasih tahu ke kiri kanan. Kalau kau sakit hati dan benci tidak bisa mengampuni, kau simpan sampah di dalam hati. Coba kasih tahu di kiri kanan. Kalau kau tidak bisa mengampuni, kau sakit hati bertahun-tahun dengan sesama, apalagi iri hati dengan sesama, kau simpan sampah di dalam hati. Saya pernah juga melayani ada satu ibu. Dia datang kepada saya dan dia sudah bertahun-tahun sakit. Sudah berangkat ini Jawa ini dia suka keliling untuk dia berobat. Terakhir dia datang ke saya. Terus saya tanya dia bilang dia punya dada ini sering panas baru sesak. Apalagi malam hari itu sampai rasa mau putus napas. Terus saya bilang pemeriksaan dokter bagaimana Ibu? Lalu ibu bilang begini, dokter bilang tidak ada penyakit. Tapi sapu dada ini panas baru sesak, kadang-kadang sampai mau putus napas. Saya sudah tahu karena saya sudah sering tangani orang yang dada sesak, dada panas itu biasa dia simpan dendam sakit hati dengan seseorang. Saya tanya, ada masalahkah dengan seseorang? Dia bilang, aduh Ibu pendeta, tapi saya minta Ibu suruh saya melakukan apa saja. Tapi jangan Ibu suruh saya ampuni saya suami. Wah, saya langsung bilang sama ibu itu, aduh, untuk apa Ibu datang ke sini kalau Ibu tidak mau mengampuni? Justru masalah Ibu sakit dan menderita bertahun-tahun karena Ibu dendam dan tidak bisa mengampuni. Itu soal. Lalu dia tunduk. Lama baru saya tunggu, saya diam saja, saya perhatikan dia. Dia tunduk, dia lihat saya, dia tunduk, tiba-tiba mata jatuh. Dan dia bilang kepada saya, Ibu, walaupun berat, karena Tuhan, saya mau mengampuni. Kalau gitu kita berdoa. Selesai berdoa Ibu, dia bilang, Ibu pendeta saya punya dada yang sakit ini hilang, tidak ada lagi. Alkitab bilang juga, karena dosa kita bisa sakit. Tuhan menegur dan mengingatkan kita. Ada dosa yang kita simpan dan kita tidak selesaikan. Dan Tuhan mau lewat sakit ini kita sadar dan kembali kepada jalan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, iri hati
hati, yang hati-hati, iri hati ini, hati-hati. Ya, bisa jadi penyakit. Karena itu dalam bagian pembacaan firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengingatkan kita sebagai orang-orang yang telah dibenarkan, ditebus dan diselamatkan Allah, supaya kita menyerahkan tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Kita melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya, Bapak Ibu? Kita menghadirkan kebenaran Allah dalam dunia ini, sekalipun banyak tantangan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama yang kita lakukan adalah hidup sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diajarkan Yesus Kristus. Kita hidup sesuai nilai prinsip yang diajarkan Yesus Kristus. Apa yang Yesus ajarkan? Yang terutama untuk kita adalah kasih, pengampunan, dan belas kasihan. Itu yang diajarkan Yesus bagi kita. Hal yang kedua, kita menjadi saksi bagi kebenaran Kristus melalui kata-kata kita dan tindakan kita. Jadi lewat kata-kata kita. Bukan kita duduk dan cerita orang lain. Ini tidak mencerminkan saksi Kristus. Hidup sebagai saksi Kristus. Lewat firman Tuhan ini kita dipanggil menjadi saksi bagi kebenaran Kristus melalui kata-kata dan tindakan kita. Dan yang ketiga, kita melayani sesama sebagai perpanjangan kasih Allah kepada sesama. Kita telah mengalami kasih Allah. Kita yang tidak pantas diselamatkan. Tapi oleh karena kasih karunia Allah yang begitu hebat, begitu besar terhadap kita manusia, maka kita menerima kasih Allah. Hubungan kita dengan Allah telah dipulihkan. Kita menjadi milik kepunyaan Allah. Kita mengalami kasih Allah yang begitu besar di dalam hidup kita. Karena itu kita melayani Tuhan, melayani sesama, menjadi perpanjangan kasih Allah. Kasih yang kita alami ini, kita juga salurkan, bagikan kepada sesama lewat pelayanan kasih kita terhadap sesama. Dengan demikian kita memuliakan Tuhan dan akan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan menolong kita supaya kita memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Amin.